Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mazmur nomor 126, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Godly Family yang terkasih, kehidupan manusia penuh dengan penderitaan. Ratap tangis hadir silih berganti dengan tawa dan sukacita. Tetapi di tengah ketidakpastian hidup kita, ada satu kepastian yang tersedia bagi orang percaya adalah kehadiran Allah dalam setiap peristiwa. Begitupun dengan Mazmur yang baru saja kita baca. Di sini pemazmur menceritakan bagaimana Allah sanggup memulihkan kehidupan umatnya. Mazmur ini menceritakan tentang orang-orang Israel yang memberontak Allah dan dibuang ke Babel. Kemudian dibawa kembali pulang ke Israel sesuai dengan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Umat Allah yang pada saat itu pulang dari pembuangan merasa bahwa hal itu adalah sesuatu yang mustahil. Mereka merasa bahwa kepulangan mereka dari pembuangan itu seperti mimpi. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa penderitaan yang mereka alami di negara asing itu bisa berakhir. Ini adalah mukjizat besar bagi bangsa Israel saat itu, sehingga hati mereka yang selama ini penuh dengan duka cita, kini dipenuhi dengan sukacita. Dan mereka menyadari bahwa pembebasan mereka dari tanah pembuangan itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena anugerah Tuhan yang begitu mengasihi bangsa Israel. Bahkan bangsa-bangsa lain yang menyaksikan peristiwa itu pun mengakui bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada mereka. Dan ketika mereka diizinkan untuk pulang, tentu ada banyak harapan dan impian yang akan mereka lakukan bersama dengan keluarga mereka di negara mereka sendiri. Tetapi setelah mereka sampai di Israel, mereka mendapati kota itu hancur. Bait suci belum berdiri dan kehidupan belum kembali seperti dulu. Harapan dan impian mereka saat itu hancur. Apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka harus memulai dan menata kembali negara mereka, kehidupan mereka dan juga masa depan mereka. Itu adalah sesuatu yang menyakitkan buat mereka. Mereka lepas dari penderitaan yang satu, masuk ke dalam penderitaan yang lain. Maka di tengah-tengah suasana sukacita mereka, terdengar juga sebuah doa yang orang-orang Israel panjatkan kepada Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb adalah gurun kering di selatan Israel, tetapi ketika hujan datang, sungai-sungai sementara muncul dan mengalirkan kehidupan. Itulah gambaran pemulihan yang mereka harapkan, pemulihan secara cepat dan secara menyeluruh. Mereka yakin jika di tanah pembuangan saja Tuhan sanggup bebaskan mereka, maka apa susahnya bagi Tuhan untuk memulihkan bangsa mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena iman dan pengharapan mereka kepada Tuhanlah mereka mendapatkan pemulihan secara total dari Allah. Godly Family yang terkasih, ada kalanya kita juga berada dalam masa pembuangan. Pembuangan bukan dalam arti secara fisik, tetapi secara rohani, emosional atau sosial. Masa pembuangan di dalam kehidupan kita adalah ketika hati kita tidak lagi merasakan sukacita di dalam kesulitan persoalan hidup. Entah itu masalah relasi, ekonomi, maupun sakit penyakit. Dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, mungkin kita mengalami kegagalan, mengalami kehilangan. Tetapi melalui Mazmur ini Tuhan mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya kita tidak kebal dari berbagai macam persoalan. Tetapi orang percaya selalu menjadi kuat melalui persoalan. Karena Tuhan sanggup memulihkan segala persoalan kehidupan kita, bahkan ketika kita merasa sudah tidak ada harapan lagi.
Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan kehidupan kita. Dan cara Tuhan memulihkan keadaan kita itu tidak terbatas oleh akal pikiran kita. Namun kita juga harus ingat bahwa pemulihan dari Tuhan itu tidak bisa instan. Ada prosesnya. Kita diminta untuk sabar dan setia dalam menantikan pemulihan Tuhan dengan mengikuti proses dari Tuhan. Proses dari Tuhan itu tidak enak, tapi itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita semakin serupa dengan Dia. Godly family yang terkasih, kesulitan, persoalan hidup, dan penderitaan yang kita hadapi di dunia ini tidaklah sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita. Tuhan Yesus menderita secara fisik, ia dicambuk, dimahkotai duri, dan dipaku di kayu salib. Ia juga mengalami penderitaan emosional ketika dia ditinggalkan sahabat, direndahkan orang lain, dan Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan spiritual di Taman Getsemani saat ia menanggung beban dosa kita hingga kematiannya di kayu salib untuk menebus kita dari dosa dan memulihkan relasi kita dengan Allah Bapa. Kesulitan, persoalan hidup, penderitaan yang kita alami ini adalah kesulitan dan penderitaan yang biasa dan tidak akan pernah melampaui batas kekuatan kita karena Allah setia. Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Kesulitan dan penderitaan yang kita alami itu bukanlah kondisi yang permanen. Karena itu, mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah agar kita dapat melihat perbuatan tangannya yang ajaib yang dikerjakan melalui setiap peristiwa yang kita alami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Kuatkan dan teguhkan hati kami ya Tuhan, ketika kami menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, persoalan hidup di dalam kehidupan kami. Dan tolong kami untuk kami terus memandang wajah Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan di dalam segala kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk terus berharap hanya kepadamu. Sertai kami, pimpin setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.